Namo Bhagavate Sakyamunaya Tatagataya Arahate Samya Sambuddhaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci dan Maha Sempurna, Sakyamuni Buddha, Guru Agung, para Bodhisattva, para Arahat, para dewa, dan manusia. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Hari ini di Indonesia libur untuk memperingati kedatangan Maha Bodhisattva. Trisuci Waisak yang kita peringati itu di Indonesia maupun di Asia Tenggara itu, dan di seluruh dunia internasional PBB memperingati hari Waisak itu hari ini, hari Upawasata, hari suci. Jadi dia memperingati kedatangan Maha Bodhisattva. Saya menjelaskan sedikit pada hari ini, Waisak ini, kepada teman-teman semua. Pangeran Siddhartha itu sebelum dia hadir di dunia, namanya Swahaketu di Tusita. Dia itu menunggu kesempatan yang sempurna untuk lahir di dunia kita yang penuh bencana loh, penuh kecelakaan, penuh penderitaan, samsara dan duka. Dia itu mau memberitahu kepada kita bahwa kecelakaan itu kita yang buat, bukan orang lain. Seperti kelahiran, usia tua kita, kemudian penyakit dan kematian, itu kita yang buat. Nggak ada orang yang membuat kita lahir, sakit, tua, dan mati. Yang paling penting, kedatangan dia itu memberitahu kita bagaimana supaya bencana di dalam kehidupan kita itu bisa bebas. Jadi pesan Waisak yang kita harus perhatikan itu, yang pertama adalah bagaimana kita membebaskan penderitaan kita. Tujuan Waisak itu sebenarnya liku tele, meninggalkan penderitaan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya bukan di luar, atau penderitaan itu bukan di luar, tapi di dalam hati kita. Dia itu datang dari Tusita katanya ke Swahaloka. Kemudian kita tahu dia itu lahir di dalam Mahayana, bilang dia seminggu yang lalu, Siye Cupa, itu dia lahir di Taman Lumbini. Maka itu disebut Waisak, hari kelahirannya. Dan Swahaketu itu begini ceritanya. Dia itu sesudah lahir, kita tahu lah, dia kemudian besar di istana, menikah dengan Yasodhara, punya anak satu, Rahula. Kemudian dia melihat orang tua, orang sakit, orang mati. Bagaimana membebaskan kenyataan yang membuat kita samsara itu. Jadi dia meninggalkan istana.
kemudian mencari sebabnya. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada sebabnya. Kita jangan takut akibat, jangan takut sengsara, tapi kita takut sekali sama bahan samsara itu. Kalau nggak ada bahan, nggak ada kondisi, nggak mungkin ada akibatnya. Penderitaan itu adalah akibat atau buah. Dia pasti ada bibitnya. Kita mesti tahu itu. Kalau Waisak mencari bibitnya dari kelahiran, tua, penyakit, dan kematian, itu mesti tahu itu. Dari mana itu terjadi, sebabnya. Kalian yang paling penting sebenarnya untuk memperingati Waisak, kedatangan manusia luar biasa itu adalah sebabnya. Mengapa kita menderita? Karena kita nggak tahu. Kalau kita tahu, kita mana mau menderita. Sebab dari kelahiran, kemudian udah lahir, kemudian tua, dan pelan-pelan juga sakit, kemudian akan mati. Tahu nggak kita sebabnya itu dari mana? Dia ada dua sebab yang kita harus perhatiin. Kalau kamu sebabnya nggak ada, nggak mungkin ada penderitaan itu. Sebab dari penderitaan itu di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam badan kita. Dia ada dua. Yang pertama, batin dan lahir kita itu. Sebab dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian, semua adalah duka atau penderitaan. Sebabnya itu ada dua. Yang pertama itu namanya kebodohan. Uming, atau kalau uming itu berarti itu tidak, ming itu terang, jadi gelap. Sebab yang pertama itu bapaknya, namanya uming. Mengapa kita lahir, kita tua, kita sakit, kita mati? Sebabnya itu. Tapi itu aja nggak sempurna loh. Dia pasti ada yang kedua, itu disebut nafsu. Kalau ada kegelapan batin, kemudian ada nafsu, itu dia dari sana didatangnya. Kelahiran, kematian, penyakit, kemudian meninggal, kemudian lahir kembali. Katanya air mata kita dari awal, sekarang maupun akan datang, kalau dikumpulkan lebih banyak dari 4 samudra. Berapa hebatnya itu penderitaan. Maka ajaran Buddha yang pertama, kehidupan itu adalah duka, penderitaan. Dari mana air mata itu? Dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Berapa banyak air mata. Kalau tulang kita disusun katanya lebih banyak, lebih tinggi dari gunung Himalaya. Betapa menderitanya kita. Bagaimana cara Buddha datang ke dunia waktu Waisak, bulan Waisaka itu, menunjukkan itu supaya kita jangan begitu. Jangan apa? Jangan lahir, jangan tua, jangan sakit, jangan mati. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia juga nggak bisa. Buddha sendiri nggak bisa. Dia bisa batinnya. Waktu dia di bawah pohon Bodhi, dia mencapai penerangan sempurna.
apa yang dia sabdakan. Luar biasa katanya. Di dunia ini sebenarnya kita nggak ada itu lahir, tua, sakit, mati, nggak ada. Kita yang bikin. Kalau kita mau bebas, kita mesti menemukan jati diri kita. Itu namanya sifat Buddha. Kenapa sifat Buddha kita nggak ketahui? Karena batin kita itu ditutup oleh hayalan. Namanya wangxiang, ceco, melekat kepada nafsu. Maka Buddhanya itu tertutup. Tidur. Tujuannya dia di dalam kehadiran dunia itu untuk kita bangunin kita. Jangan tidur terus. Itu. Jadi kita juga jangan cuma memperingati Waisak setiap tahun diulang. Susah tetap susah, yang miskin tetap miskin. Kalau dia nggak berjuang, yang kaya tetap kaya. Maka Sang Buddha membabarkan Dharma itu 49 tahun. Apa yang dia ajarkan? Dunia nggak kekal, nggak ada aku di sana. Semua isi dari kehidupan itu adalah penderitaan. Kita harus menghapus itu semua penderitaan. Penderitaan yang paling hebat sebenarnya bukan di badan. Di badan itu di luar. Penderitaan yang paling hebat itu di dalam batin kita. Kalau batin kita itu gelap, kemudian akan timbul dua kekuatan. Kalau bukan nafsu, tentu marah. Dan kenapa perang di dunia ini nggak pernah padam? Lihat di Iran, lihat di bagian dunia itu. Kenapa perang? Karena dikuasai oleh nafsu dan kemarahan. Siapa yang ciptain neraka? Yang ciptain neraka itu kemarahan. Siapa yang ciptain alam setan? Alam setan itu serakah. Siapa yang menciptakan alam binatang? Bodoh, duraka. Nggak mau belajar dengan baik. Maka pada kesempatan Waisak pertama, setiap tahun kita memperingatinya. Jangan cuma ritual aja, sembahyang, tapi harus kehidupan kita sehari-hari. Pikirannya, jangan loba, dosa, moha. Itu yang membuat kita menderita. Sila, samadhi, dan prasnya itu kita harus perjuangkan setiap hari. Itu Waisak namanya. Mudah-mudahan 2570 tahun yang lalu itu adalah selesai Buddha parinibbana itu. Waktu memperingati tahun itu 2570 tahun yang lalu itu dia parinibbana. Dia hilang bentuknya. Tapi ajarannya yang membuat kita bisa nyebrang dari pantai samsara itu menuju pantai bahagia itu masih ada sekarang. Di mana? Di pikiran kita, di batin kita. Kemudian kita mesti bisa menemukan itu. Yang paling penting sebenarnya kita memperingati Waisak adanya menemukan diri kita yang sejati, diri kita yang benar. Yang biasa kita kejar itu diri kita yang palsu. Kalau kita menemukan diri kita yang benar, dunia pasti damai. Nggak ada bencana, nggak ada penderitaan. Itu adalah tujuan Mahabodhisattva hadir di dunia ini. Sekian, semoga apa yang saya jelaskan sedikit tadi dapat
mempunyai tenaga untuk kita. Yang paling penting jangan sampai menderita. Jangan kita takut menderita, kita takut penderitaan itu punya sebabnya. Sebab penderitaan itu adalah kegelapan batin dan nafsu. Itunya kita harus jauhi dari kegelapan batin. Sering sembahyang, jauhi dari nafsu. Semua makhluk hidup nggak ada yang nggak ada nafsu, tapi harus dikendalikan. Kalau kita bisa kendalikan, bisa selamat kita. Nggak kendalian, kebakar kita menuju penderitaan. Omitofo.